Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas salah satu topik yang bisa kita katakan merupakan salah satu varian varian dari JavaScript, yaitu kita namakan sebagai DOM atau Document Object Model. Ya. Nah, DOM ini digunakan untuk agar web itu bisa interaktif, bisa memberikan suatu animasi, bisa, karena di dalam DOM ini kita menurut pengertiannya merupakan salah satu representasi dari halaman web itu. Nah, representasi dari halaman web ini bisa berupa tag HTML ataupun ID yang di CSS ataupun kelas, dan itu bisa kita ubah atau kita manipulasi strukturnya, begitu ya. Karena tag di dalam HTML itu kan banyak sekali, dan itu bisa kita lakukan pengubahan atau pemanipulasian strukturnya sehingga itu bisa membentuk suatu suatu animasi di dalam aplikasi. Nah, sebelum kita masuk ke contoh-contoh DOM ini DOM itu dibentuk dari dokumen, objek, dan model ya. Nah, ini kita bahas satu. Dokumen. Jadi dokumen ini di dalam dokumen kalau kita mengetikkan suatu struktur HTML sampai sini, ini teks ini hello world sampai item ini kita katakan sebagai dokumen ya. Karena di atasnya dokumen ada window. Window itu mencakup keseluruhan. Jadi dokumen itu ada di dalam window gitu ya. Kemarin kita sudah kenal ada window.prompt, window.alert dan lain sebagainya gitu ya. Nah, tapi yang dikatakan dokumen ini ketika kita menuliskan suatu struktur HTML nah ini kita katakan sebagai dokumennya ini. Kemudian model, objek DOM, dokumen objek. Nah, di objek itu hampir sama seperti yang kita pahami objek pada semester 1 pada semester 2. Jadi objek itu dibentuk dari instansiasi kelas begitu ya. Tapi kita di sini bahasnya variabel begitu. Nah, jadi apa yang kita pikirkan di dalam kelas itu nantinya kita bisa bentuk menjadi objek. Nah, di dalam kelas ini bisa kita masukkan atribut bisa kita masukkan fungsi atau proses. Nah, nanti di dalam kelas ini bungkusan itu atau kita sebut sebagai prototype. Nah, ini kita bisa bentuk menjadi suatu objek ini ya. Nah, nanti kita akan belajar kalau kita mendalami JavaScript secara keseluruhan itu bisa kita bentuk objek di dalam objek, itu bisa. Nah, kemudian dari sana dari objek itu nanti intinya model model ini merupakan salah satu representasi gitu ya. Katakanlah bentuk dari elemen dokumen intinya. Jadi model itu dibentuk dari elemen HTML pada dokumen menjadi suatu objek gitu ya. Nah, jadi yang ditampilkan oleh browser ini merupakan modelnya, di mana model itu dibentuk dari elemen HTML dan dari dokumen menjadi suatu objek. Itu yang ditampilkan menjadi suatu model dan itu bisa kita lihat hasilnya. Nah, di dalam DOM ini ada semacam pohon hierarki di mana pohon hierarki ini disusun berdasarkan dari susunan tag struktur HTML gitu ya. Ini ada head, ada dan lain sebagainya. Nah, kita di dalam head itu kan kita bisa menuliskan meta tag, kemudian ada title di dalam body, seluruh tag HTML kita tuliskan dalam body. Nah, ini bisa kita tuliskan strukturnya di dalam membentuk satu pohon hierarki DOM ini. Nah, contoh ini semisal kita membentuk suatu pohon hierarki dari tag HTML yang kita buat ini. Jadi di dalam P ini nanti memuat ini
Ini P ini sebagai rootnya, ya, sebagai yang parent itu ya. Kemudian di bawahnya ada A, ada ref, ada link, ada lain sebagainya, sehingga membentuk seperti ini. Ini. Nah, DOM ini ya tadi di mana dia merupakan suatu komponen ya. Komponen di dalam halaman web dan itu bisa kita manipulasi begitu. Dan itu bisa kita manipulasi. Nah, jenis pemanipulasian ya di dalam DOM ya itu bisa kita ubah, bisa dihapus ataupun bisa dibuat. Nah, tata cara pembuatan ini dibuat, dihapus dan lain sebagainya ini menggunakan JavaScript itu ya, JavaScript. Nah, salah satu contoh DOM yang biasa kita lakukan ini ya di sosial media ya. Ketika kita klik ini ya, klik kolom dari teks area itu otomatis langsung dia menampilkan animasi kayak gini. Nah, animasi seperti ini. Nah, ini merupakan salah satu contoh DOM atau Document Object Model yang secara. Nah, contoh dari DOM kayak gini. Nih, jadi di dalam DOM ya, karena dia modelnya manipulasi, ada banyak tipe ya yang bisa kita lakukan. Nah, semisal ini get element by ID, ini kita deklarasikan dulu ID-nya di dalam tag ya, tag HTML ya. Nanti nama ID-nya apa? Itu yang akan kita panggil. Kalau ini tag name ya, ini berdasarkan dari tag HTML, H1, P, dan lain sebagainya ya itu ya. Kemudian get element by class name, ini kita bentuk dari kelas ya. Nah, kemudian cara mengganti ya, mengganti dari HTML dari tadi ya manipulasi tadi ya. Ini kita bisa menggunakan inner HTML apabila kita ingin memasukkan ya elemen HTML ya. Atau bisa juga kita memanfaatkan atribut, misal color kayak gitu-gitu ya. Atau bisa juga kita masukkan style kemudian property. Nah, ini biasa kita pakai di CSS gitu ya. Nah, contohnya kayak gini. Ini saya ambil dari W3 School ya. Salah satu standar dari dari pembuatan web ya. Misal ini. Nih, tag P ini ya, tag P ini hello world ini. Tag P ini di sini nggak ada tulisannya. Ini kosong ini. Ini kosong. Tetapi tag P ini nanti bisa kita manipulasi bagaimana caranya agar tag P ini dia bisa menampilkan hello world. Nah, jadi bisa kita panggil dokumen karena dokumen itu mencakup keseluruhan dari data yang ada di dalam web. Nah, dot get element by ID karena P ini kita sisipkan ID ya. Kalau ini kelas ya berarti get element by class. Namanya apa ID-nya demo. Dot inner HTML sama dengan hello world. Hasilnya kayak gini. Yang awalnya nggak ada tulisannya ya. Kemudian di sini kita bisa manipulasi, kita masukkan hello world kayak gini. Ini salah satu contoh dari DOM ya, Document Object Model. Kemudian, nah ini, di sini ada salah satu contoh ini. Kita fokus pada P1 dan P2 atau P2-nya saja ya. Nah, nih P2 ini ya awalnya dia tidak mempunyai apa-apa, tapi kita bisa manipulasi dengan menggunakan atau memanfaatkan style dari CSS, begitu ya. Nah, berarti kita panggil get element by ID, nama ID-nya apa? P2, style.color blue. Nah, berarti warnanya biru. Atau style.font family. Ini merupakan atribut yang dimiliki oleh style gitu ya. Nah, ini sehingga kita bisa menghasilkan manipulasi suatu teks nah dari HTML kayak gini. Atau bisa juga ini. Nah, sebentar. Nih. Mohon diperhatikan betul-betul ya. Jadi saya ingin ketika mengklik ini nanti muncul di bawah date ini ya, fungsi dari date. Nah, misal klik, nah muncul ini date. Date ini ya hasil representasi dari ini. Nah, caranya bagaimana begini? Di sini ada satu button. Nah, button namanya My BTN ini.
Nih. Kemudian value-nya try it ini. Kemudian ada satu P, di mana P ini nanti di tengah-tengahnya P ini menampilkan button, menampilkan hasil dari button itu atau menampilkan date. Ini ya. Nah, jadi nanti akan menampilkan di PID demo ini. Tuh ya. Nah, jadi langkah yang pertama, kita masukkan document.getElementById. Nama ID-nya apa? MyBTN ini. Ya. Kemudian .onClick. Nah, ketika dia diklik, nah, dia akan menampilkan fungsi display date gitu ya. Nah, berarti kita membuat satu fungsi namanya display date. Nih, di dalamnya apa? Yaitu menampilkan apa? Dokumen getElementById demo ini, yaitu menampilkan dari date ini gitu ya. Nah, ketika kita klik, nah ini akan menampilkan dari date, ini hasil dari date untuk wilayah Indonesia gitu ya. Nah, kemudian saya akan memberikan satu contoh dari apa yang kita kerjakan minggu yang lalu. Nah, jadi di minggu yang lalu kita sudah membuat kalkulator ya, kalkulator ini ya. Sebentar. Localhost latihan apa? Indeks latihan indeks 2. Nah, kemarin kita sudah buat ini. Oke. Tapi ini ada kelemahannya. Kelemahannya apa? Banyak source code redundan di sini. Itu ya. Banyak source code dengan model redundan, ya. Sehingga ini dilihat dari segi kompleksitas dari algoritma yang akan kita bangun, ya. Ini kurang pas. Gitu ya. Nah, jadi atau kemarin kita buat yaitu satu fungsi, satu tombol itu digunakan untuk satu fungsi. Ini saya kira tidak terlalu relevan gitu ya. Dan ini pemborosan coding karena banyak sekali kode-kode yang diulang-ulang ini, redundannya banyak sekali. Ini ya. Nah, semisal ini akan kita kembangkan dengan menggunakan dokumen object model gitu ya. Dokumen object model ini, sehingga ini sangat bisa kita katakan interaktif gitu ya, untuk ya bisa membentuk suatu ya apa namanya salah satu contoh ini. Nah, ini saya sudah buat ini. Ya. Jadi langkah yang pertama yaitu kita membuat ini salah satu contoh DOM. Localhost DOM.html. Nah, misal saya 10 tambah 10 ini ya. Kemudian ini saya buat pakai select option gitu ya. Nah, 20. Kemudian misal ini 20. Sangat dinamis lumayan ya. Karena ini kita buat seminimalis kode gitu ya. Seminimalis kode mungkin. Nah, jadi yang pertama kita membuat inputannya ya. Inputan namanya build 1, ID-nya ya yang akan kita ambil karena kita pakai getElementById. Kemudian bilangan 2 sama. Kemudian operasi. Operasi ini kita pakai select option. Nah, ini operasi. Kemudian value-nya ya bisa tambah, bisa kurang. Ya. Kemudian klik, nanti hasilnya kita simpan di dalam ini. Span ID hasil ini. Nah, caranya seperti ini. Yang pertama kita tampung dulu ID yang dikirimkan dari inputan, namanya kan build ID tadi. Karena namanya ID ya getElementById.value gitu ya. Kemudian ini operasi dokumen.elementById operasi ya, namanya kan operasi tadi. Nah, ini. Jika operasinya ini value-nya tambah, nah value-nya tambah, maka kita akan menambahkan bilangan 1 sama bilangan 2. Begitu seterusnya. Sampai bagi. Kemudian hasilnya nanti kita tampilkan menggunakan getElementById hasil di sini. Nah, span ya. Salah satu tag HTML ID hasil tutup. Sehingga hasilnya bisa seperti ini.
gitu ya. Ya, mungkin itu ya sekilas dari cara penggunaan atau cara pembuatan salah satu aplikasi DOM, dan ini bisa digunakan sebagai dinamis ya, dinamis untuk ya membentuk suatu representasi dari web. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan untuk pertemuan terkait dengan DOM ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.